Pemirsa, suasana di depan pintu ruang sidang Pengadilan Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana saat ini simpatisan berbondong-bondong untuk menyerobot masuk ke dalam. Jadi ini mulai terjadi keributan karena bisa dilihat sendiri bahwa pembatasan kuota untuk masuk ke ruang sidang sudah mulai dilakukan, di mana maksimal 50 orang. Sehingga saat ini terjadi keributan dan juga perdebatan antara petugas dengan masyarakat atau pengunjung yang ingin masuk ke dalam. Di mana saat ini permintaan dari pengadilan untuk segera menutup pintu ruang sidang utama, namun karena antrian yang begitu panjang dan antusias masyarakat atau pengunjung yang begitu tinggi, sehingga mereka memaksa untuk masuk ke dalam, sehingga pintu terkadang untuk didobrak, sehingga terjadi ada perdebatan di tempat ini bagaimana antrian harus segera dilakukan supaya perjalanan sidang ini bisa berjalan dengan tertib dan juga aman. Namun karena diminta untuk membaris dengan 2 barisan, ini memungkinkan sekali bahwa pengunjung akan tidak bisa masuk ke dalam karena melihat jumlah kuota yang dibatasi oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu terjadi perdebatan adalah mereka tidak mau diminta untuk berbaris, karena kalau mereka berbaris, ada kemungkinan mereka tidak mendapatkan slot kursi. Sehingga sekarang ini pintu pengadilan utama, ruang sidang utama ditutup setengah dan dibatasi hanya untuk rekan-rekan media dulu, karena untuk mengamankan pemberitaan dan juga gambar ketika nanti terdakwa Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati memasuki ruang sidang. Dan bisa dilihat sendiri pemirsa, saat ini masih terjadi perdebatan antara pengunjung dengan petugas maupun rekan-rekan media untuk bisa masuk ke dalam, karena sekali lagi kebijakan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya 50 kuota yang bisa masuk ke dalam. Dan sekarang ini kalau diperhatikan adalah rekan-rekan media untuk masuk ke dalam terlebih dahulu hanya untuk mengambil gambar dan juga untuk mengamankan bagaimana situasi di ruang sidang. Namun sekali lagi saya sampaikan, pendukung dari Yosua Huta Barat ini cukup memaksa dan cukup marah karena tidak diizinkan untuk masuk, karena menurut mereka media sudah di-cover oleh TV Pool ataupun rekan-rekan media lain yang sudah bersiaga di depan ruang sidang utama. Dan kita coba lihat, saya ingin menembus untuk ke dalam pemirsa, tapi memang saat ini suasananya memang agak sulit karena pintu ruang sidang utama yang dibuka hanya setengah. Bahkan untuk saya menerobos ke dalam saja ini nggak bisa. Ini sulit untuk menerobos. Dan saat ini yang diizinkan masuk adalah rekan-rekan media, hanya rekan media yang membawa ID card atau menggunakan seragam identitas media tempat ia bekerja baru diizinkan untuk masuk ke dalam. Karena ini diantisipasi jangan sampai suasana di ruang sidang utama terlalu padat dan akhirnya membuat jalannya persidangan menjadi tidak kondusif. Kita akan menunjukkan kembali bagaimana saat ini situasi di depan ruang sidang, di mana antara rekan-rekan media dan juga antara rekan-rekan media dengan simpatisan atau pengunjung saat ini sedang berebut untuk bisa masuk ke dalam dengan beradu mulut dengan petugas yang berjaga di depan ruang sidang utama. Alasan untuk masuk ke dalam ini beraneka ragam sekali pemirsa. Yang pertama ini ada yang karena sudah datang dan sudah standby di tempat ini dari pagi, dari subuh. Ada juga yang mengatasnamakan dari media sehingga sudah rela untuk mengantri dari jauh-jauh hari. Dan bisa dilihat sendiri bagaimana perdebatan dan juga adu mulut terjadi di depan ruang sidang utama untuk menyaksikan jalannya sidang vonis terhadap terdakwa Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati. Kami cukup kewalahan untuk bisa menembus keramaian ini, pemirsa. Ya, satu persatu sekarang ini rekan media sudah bisa masuk ke dalam. Dan kami juga ingin melaporkan pemirsa bahwa saat ini terdakwa Putri Chandrawati juga sudah dalam perjalanan untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan informasi yang kami terima adalah Putri Chandrawati saat ini sudah hampir tiba di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentunya sebentar lagi juga akan menjalani vonis dari majelis hakim atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Sambil menunggu kehadiran Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo yang akan dimulai persidangan sekitar pukul jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, kami juga masih berada di depan ruang sidang utama. Yang seperti dapat disaksikan sendiri pemirsa bagaimana situasi terkini, yaitu keramaian yang sudah mulai dapat diredam. Tidak seribut yang tadi kami laporkan pertama kali.
karena saat ini sudah mulai lebih tertib di mana rekan-rekan media dengan menggunakan ID card atau seragam dengan identitas media tempat mereka bekerja sudah bisa diperbolehkan masuk satu persatu untuk menunjang keamanan dan juga ketertiban jalannya persidangan. Namun bagaimana dengan mereka yang adalah pengunjung maupun simpatisan, kami masih belum bisa menembus karena terlalu ramai untuk bisa dilihat. Ini masih rekan media? Masih rekan media, ya. Kami baru saja memastikan bahwa ternyata memang betul ini yang baru bisa masuk ke dalam adalah rekan-rekan media untuk mengamankan pemberitaan dan juga gambar di ruang sidang utama. Sementara untuk para pengunjung maupun para simpatisan yang informasinya harusnya bisa masuk dengan posisi baris dengan membuat barisan, tapi saat ini kami masih belum melihat adanya barisan dari para pengunjung maupun dari simpatisan. Karena saat ini memang masih diprioritaskan rekan-rekan media ataupun rekan-rekan wartawan yang hanya menggunakan ID card ataupun seragam dengan identitasnya yang baru bisa masuk ke dalam ruang sidang. Pas suasana di ruang sidang utama saat ini memang sudah dipenuhi oleh rekan-rekan media dan juga oleh masyarakat yang hanya dibatasi untuk 50 orang saja. Hanya untuk mengambil gambar sementara waktu sampai nantinya persidangan akan dimulai. Iya, kita arah dulu. Tidak bisa. Dan ini bisa dilihat sendiri pemirsa, hadirnya pengunjung untuk masuk ke ruang sidang langsung dilarang untuk masuk ke dalam karena adanya pembatasan jumlah pengunjung di dalam ruang sidang. Ibu mau tukar? Karena sudah tidak ada tempat duduk, Pak. Ibu mau tukar? Di sini aja, di sini aja. Di sini aja. Nggak apa-apa, di sini aja. Di sini aja. Izin sebentar ya Pak ya. Izin sebentar Ibu. Ibu, izin Ibu dari mana? Saya dari Bekasi. Ibu dari Bekasi. Ibu kalau saya perhatikan seringkali menghadiri persidangan ya Ibu. Dan hari ini tampak cukup emosional karena ingin masuk ke dalam ruang sidang. Ibu Tika Sianturi, betul? Betul. Ya. Ibu Tika boleh menghadap ke kamera dulu. Ibu tadi kenapa marah-marah untuk masuk ke pintu? Sempat tadi saya lihat ada perdebatan antara Ibu dengan para petugas. Karena orang mau serobot, sementara saya kan dari rumah jam 5, setengah 7 udah di sini. Jadi harus dihargai juga orang yang datang berjuang, lalu orang yang baru tiba-tiba datang, itu kita harus tertib walaupun ini di persidangan. Sehingga tidak ada cacat bahwa persidangan ini ada masalah di dalam. Jadi harus tertib. Siapa yang datang duluan, yaitu bukan masalah ini ambil tempat, tidak, itu seperti itu. Harapan saya semua sampai persidangan ini semua baik di mata masyarakat. Baik, Ibu Tika beberapa kali datang ke persidangan. 15 kali. 15 kali datang ke persidangan. Yang didukung? Saya kebetulan komunitas baik untuk Joshua bahkan juga untuk Richard Eliezer. Harapannya apa Ibu dari agenda vonis terhadap Ferdy Sambo hari ini? Hukum itu adalah tegak ke atas, tajam ke atas juga dengan ke bawah. Ke bawah, keluarga korban harus merasakan keadilan. Kalau ke atas, harus betul-betul sesuai dengan perbuatan karena merampas nyawa orang lain. Itu berkaitan dengan Pancasila, sila keadilan sosial. Harus adil hukum itu. Siapapun dia harus dihukum sesuai dengan perbuatan. Merdeka! Baik, terima kasih Ibu Tika. Sampai jumpa lagi nanti. Sabar untuk menantikan jalannya persidangan. Ya, tetap sabar. Baik, itu tadi pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan dari sekitar ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejauh ini informasi yang dapat kami laporkan adalah itu. Bagaimana situasi saat ini sudah jauh lebih kondusif dan beberapa pengunjung juga sudah mulai menunggu di tempat saya berada sekarang. Ini adalah tempat atau jalur di mana hadirnya nanti terdakwa Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati. Pak, Mas biasanya kalau tiket atau penugasan di pengadilan? Situasional. Saya kelar sidang. Berarti nggak ada dalam satu kelar sidang tuh diganti 2 tim gitu nggak? Dari pagi sampai selesai? Itu tadi setiap petugas yang berjaga atau bersiaga untuk menjaga keamanan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini ternyata harus bertugas dari pagi sampai selesai. Jadi nggak ada aplusan sifatnya. Sedih banget.
Jadi tadi barusan ketemu sama Ibu Yosua Huta Barat. Tadi sempat megang tangannya sebentar, cuman karena nggak sadar jadi terpaksa jalan duluan. Tapi tadi Ibu Rosi sempat balik badan sih untuk nyapa. Ibu Rosi datang ke persidangan ini dengan membawa foto almarhum Yosua Huta Barat. Jadi merinding. Jadi memang keluarga saat ini betul-betul menunggu sekali putusan dari majelis hakim untuk vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa Ferry Sambo dan juga Putri Chandrawati, dan tentunya harapannya adalah vonis yang dijatuhkan ini adalah vonis yang betul-betul adil. Tadi Ibu Rosti datang didampingi oleh kuasa hukumnya, Bang Martin, yang kebetulan saya juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan mereka. Tentunya kita sekarang masih menunggu kedatangan terdakwa Ferry Sambo. Namun nanti kita juga akan masuk ke dalam ruang sidang untuk berbincang dengan keluarga korban. Iya benar. Pak Sambo, siap Pak ini Pak? Pak Sambo udah makan belum Pak? Itu tadi barusan Ferry Sambo sudah mulai masuk ke ruang sidang. Tadi sudah sempat lihat ada yang di salah, mungkin itu keluarga dari Ferry Sambo. Dan tadi juga sempat menanyakan Pak Sambo sudah makan atau belum, dan sepertinya sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan vonis dari majelis hakim hari ini. Ini perwakilan dari keluarga Yosua. Udah dapat tempat duduk, Amang? Sudahlah, udah keluar masuk nggak ada juga. Tambahin itu kita. Jadi enak gitu di sini. Si Inang di mana duduk? Dapat di dalam kali ya, kalau keluarga. Tadi masih di luar mereka di warung. Tadi sempat datang bawa ini foto abang almarhum. Dikasih masuk. Harusnya sih dikasih masuk ya, karena keluarga korban ya. Jadi ini Nathan Andrea juga salah satu sahabat, ya kan? Iya. Terakhir kalau nggak salah di Bali kan? Sama Mbak Anggi. Iya kan? Oh iya, kita ketemu. Terus waktu itu kita ketemu di Bali, terus kita juga live lewat Zoom. Zoom ya. Soal Ferdy Sambo juga. Masih terkait Terus kasus ini juga. Terkait kasus ini. Terus sekarang tiba-tiba muncul di sini karena vonis nih. Betul. Karena bagaimana tidak, ketika keluarga semua datang ke sini, kita tim kuasa hukum ke sini tuh pasti kurang afdol. Kemarin tuh sempat mikir juga, ini si Yonatan mana ya? Kayaknya nggak pernah nongol di sini. Iya, kemarin kita di Bali. Kemarin di Bali ya. Baru tadi first flight pagi, langsung gitu. meluncur ke sini. Yuk, terus gimana? Ini kan semua pada datang ya di vonis Ferdy Sambo, ada Ya. keluarga, Ya. terus semua kuasa hukum tadi sempat ketemu, semuanya juga datang. Iya. Kamu juga bela-belain datang dari Bali. Betul. Apa sih yang pengen dilihat? Kan bisa nonton dari TV aja. Bener. Tentu di dalam layar kaca dan di dalam persidangan itu adalah hal yang berbeda. Karena dukungan moral ketika kita datang itu pasti akan lebih besar dan lebih membakar semangat. Dan tentu kita harus menguatkan mental dari Keluarga korban. almarhum. Karena kita tidak tahu apapun itu vonisnya pasti tetap akan merasa tidak adil, kecuali memang hukumannya maksimal. Tetapi dalam hal ini kita harus antisipasi apapun itu yang terjadi. Kita kan memang harus menghormati putusan majelis hakim ya. Betul. Tetapi dalam hal ini ketika amit-amit jauh dari Ekspektasi keluarga. kita dan keluarga, tentu keluarga tidak bisa sendirian. Apalagi sudah jauh-jauh dari Sungai Bahar, pelosok sana datang kemari. Tentu kita harus mendampingi. Terus kalau misalnya ternyata putusan majelis hakim nggak sesuai nih dengan harapan keluarga, udah sempat ada pembicaraan belum? Ini kan kita belum dengar ya Palu Hakim. Ya. Sebetulnya kita sedang hitung-hitungan juga apa yang akan kita lakukan setelah ini jika putusannya tidak sesuai dengan harapan. Tetapi yang jelas, yang pasti kita lakukan adalah kita meminta jaksa penuntut umum dalam hal ini yang ada di dalam perkara ini untuk mengajukan banding. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga akan bersurat kepada Kejagung jika memang ternyata vonisnya jauh dari harapan masyarakat dan keluarga korban itu sendiri pasti. Dan dari keluarga sendiri memang udah ada kerelaankah kalau seandainya ternyata katakanlah memang tidak terlalu jauh, tapi vonis berupa angka, bukan berupa huruf. Kalau dari kami ya, tim kuasa hukum selalu memberikan masukan kepada keluarga. Untuk prediksi, untuk ini kan mempersiapkan diri kan Betul, sebenarnya untuk kan. mempersiapkan diri dan apapun itu keputusan majelis hakim harus kita hormati. Tetapi kalau dari versi keluarga yang tadi saya sampaikan, hukumannya maksimal pun itu belum tentu bisa mengobati rasa Betul, kehilangan dari keluarga. Apalagi ternyata kalau hukumannya tidak maksimal, kan seperti itu.
Tadi juga sempat ketemu sama Ibu Rosti kan di dalam. Iya. Begitu keluar, begitu datang bawa foto almarhum Betul, ya. iya. Itu memang ambience-nya agak berbeda ya. Pastinya. Ketimbang kita ketemu biasa ngobrol waktu itu Pastinya. kan. Dan sepertinya udah ada kerelaan tapi keinginan, keadilan tuh juga Betul, terharap. Tapi betul. memang sebenarnya kita perlu apresiasi juga sih, Yo. Kalau dilihat-lihat kan sekarang kasus ini nggak akan mungkin sampai sejauh ini. Betul. Iya kan, kalau ternyata nggak dikulik dan nggak dibuka sebenarnya. Iya. Lagi kan ini urusannya juga sama petinggi ya. Nah itu dia. Kalau kita dengar juga ada yang bilang majelis hakim jangan diintervensi sama masyarakat. Lah masyarakat ini kan bebas bersuara dong. Apalagi ini kasusnya memang Itu kayak sorotan statement publik. saya ya gitu. Ini kasus sorotan publik dan wajar ketika masyarakat juga Ikut. berempati Iya, terus iya. bersuara karena bagaimana kalau mereka Betul, yang di posisi betul. saat ini Betul. begitu. Jadi jangan sampai ini justru kecolongan dan menurut saya ini juga titik balik penegakan hukum di Republik kita ini serius nggak sih? Iya. Kita ini terhadap penegakan hukum ini serius nggak sih? Ada nggak sih asas kemanfaatannya buat masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri ya? Iya. Sebenarnya kan pendapat masyarakat itu bisa dijadikan pertimbangan. Betul. Bukan berarti jadi anti banget gitu sama pendapatnya masyarakat. Betul. Begitu maksudnya loh, Bang Yonatan maksudnya. Oke. Dan masyarakat begitu kan pasti karena ada sesuatu Betul, ya. iya. Kalau kita melihat hukum kita hari ini sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan Iya, hari iya. ini bisa diperbaiki. Mudah-mudahan ini juga jadi turning point sih buat semua pihak ya sebenarnya. Iya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati